muncul sendirinya saat otaknya kosong. Habis itu biasanya dia kemasukan itu ya, kerasukan biasanya. Nah, jadi yang perlu kita rawat adalah imajinasi. Menulis butuh imajinasi, yes. Dengan imajinasi kita bisa mengumpulkan banyak ide, semangat kita terus bertambah. Nah, ya, insya Allah dengan perawatan imajinasi. Apalagi suasana tempat menulis ya. Bapak Ibu, saya menulis buku-buku parenting keluarga memang setelah saya berkeluarga, punya anak gitu. Nah, dengan begitu saya hampir setiap hari melihat istri, melihat anak, senyumnya, tangisnya, ya, suka, duka, canda tawa, itu membuat kita lebih hidup ruhnya ketimbang seseorang belum mengalami atau belum melakukan, tapi dia sudah menyusun teori-teori. Beda. Kemudian tempat menulis itu, kalau buku-buku pernikahan, ya kamarnya ditata begitu. Menjadi kamar seperti pengantin. Ya, walaupun pernikahan kita sudah 20 tahun, ya kamar kita ditata, bau parfumnya mungkin ketika kita menikah dulu parfumnya apa mereknya. Nah, itu bisa dipakai lagi, itu dicoba lagi. Itu untuk mengembalikan memori di masa-masa yang telah berlalu. Itu caranya, Pak. Kalau seorang J.K. Rowling menulis novel tentang sihir menyihir, memang dia menata ruangan kos-kosan yang dia kontrak, ya, karena dia nggak punya rumah ketika itu, dengan simbol-simbol sihir gitu ya, tokoh-tokoh serem gitu. Nah, sehingga idenya, imajinasinya itu mengakar kuat dan tersambung satu dengan yang lain begitu. Ilmunya apa ya? Ini ilmu praktisi. Apalagi memiliki dorongan impian, yes, kita harus punya mimpi. Setidaknya dalam hidup kita punya buku lah, satu minimal. Nah, terbit di mana? Gramedia. Nah, itu perlu Bapak Ibu. Apalagi tamasya buku, Bapak Ibu ya, sekali sebulan gitu ya. Ya, terima gajian lah. Sisihkan gajinya 5%, biasanya untuk buku-buku, ya. Jalan-jalan kita bawa makanan, ajak juga pasangan atau anak atau cucu ya, atau buku. Kemudian bisa juga menghadiri di mana dilakukannya bazar-bazar buku, gitu. Kita hadir di sana, itu tamasya buku. Silaturahmi dengan penulis senior. Penulis senior itu maksudnya penulis yang telah menghasilkan banyak buku. Mungkin dia lebih muda dari kita, tapi dia sudah punya karya dan karyanya menasional. Ya, niat lillahi ta'ala, yes, niat itu ruh dari setiap perbuatan. Lanjut. Ya, walaupun pernikahan kita sudah 20 tahun, ya, membangun suasana tempat menulis, yes, tadi sudah disampaikan. Oke. Nah, paham lah kita ya, insya Allah. Lanjut. Jurus menulis. Nah, ini jurus tidak Bapak Ibu temukan di dalam buku teori, tapi hanya ada di benak praktistik. Pertama, jurus ATM. Mesin ATM, mesin di dalamnya banyak uang, ya, bisa jadi. Karena dengan menulis, insya Allah orang akan dapat uang. Setiap kali diundang, dia pasti bayar. Ya Bapak Ibu, kalau dia mengundang instansi benefit itu ya, yang benefit, itu penulis itu setidaknya ya, sekali ngisi itu 35 juta ya sekali ngisi. Nah, itu benefit ya. So, satu kali ngisi itu 1 jam cuma. Nah, jadi menghasilkan uang. Nah, yang dimaksud di sini yang pertama amati, tiru, modifikasi. Caranya bagaimana? Bapak ingin menulis tentang pergaulan atau kenakalan remaja. Berarti Bapak harus mencari referensi seputar remaja. Pergaulan remaja, yaitu ya, rusaknya remaja, dan segala macam. Bapak kumpulkan. Lalu Bapak cari mana buku yang paling bagus dari referensi yang ada. Wah, menurut saya buku ini yang paling bagus nih. Oke? Buku itu akan siap-siap Bapak bedah.
Bapak baca sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu Bapak bedah. Kemudian Bapak modifikasi judulnya. Bapak modifikasi juga daftar ininya ya, apa namanya itu, bab demi babnya ya. Nah, itu nanti perlu dimodifikasi pakai bahasa Bapak sendiri. Kemudian buku ini lebih mengarah pada contohnya pembentukan karakter. Nah, Bapak akan memberikan modifikasi dalam hal penguatan karakter. Yang pertama membentuk, Bapak sekarang menguatkan. Nah, jadi Bapak sudah punya role model, buku, Bapak tinggal mengembangkan, Bapak tinggal mencontoh, lalu main modifikasi. Jadi ada satu buku. Lanjut. Ya, oke. Kalau bayi itu lahir, ini pregnan ya. Lanjut. Ini jurus hamil. Penulis itu seperti Ahmad Tohari, Bapak. Saya beberapa momen sama beliau, terakhir itu di Solo. Saya tanya, senior, berapa lama sampean menghasilkan karya novel Ronggen Dukuh Paru? Nah, pernah dengar novel Ronggen Dukuh Paru, Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Belum. Novel Ronggen Dukuh Paru memang novel berlatar kejawen ya, Jawa ya. Tapi novel itu sekarang sudah internasional, Bapak Ibu. Sudah diterjemahkan setahu saya ke 11 bahasa. Bahasa Jerman, Prancis, Inggris, ya, Belanda, dan segala macam. Keren ya Pak Bu? Satu novel diterjemahkan ke 11 bahasa, artinya diterbitkan di negara, ada setidaknya 11 negara. Ya, novel Ronggen Dukuh Paru. Itu senior kami, Ahmad Tohari. Waktu Republika masih eksis, beliau juga penulis tetap ya, hampir setiap pekan ada tulisan beliau. Nah, beliau mengatakan, Ali, saya hamil, ya, saya hamil itu lebih dan kurang 11 tahun, sehingga lahirlah Ronggen Dukuh Paru. Saya kaget 11 tahun gitu kan, 11 tahun gitu. Proses pregnansinya itu 11 tahun luar biasa itu. Masa tunggu kesabarannya, wah luar biasa. Tapi hasilnya memang luar biasa Bapak Ibu. 11 tahun diterjemahkan ke 11 bahasa. Keren ya Pak ya? Keren. 1 tahun hamil diterjemahkan ke 1 bahasa. Keren ya. Artinya tanya ke beliau Pak Ibu, jangan tanya ke saya. Kalau udah keluar negeri itu dahsyat itu. Dolar. Ya. Tapi beliau sudah berhasil memperkenalkan Jawa ke dunia internasional. Ini loh Jawa, ini loh Indonesia. Kisah-kisah unik menarik yang ada di Jawa dan pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa diambil oleh orang-orang, ya, sastrawan segala macam lah. Wow, itu luar biasa. Jadi memang penulis itu tidak ada yang instan Bapak Ibu ya. Kalau saya itu biasanya itu setidaknya masa hamilnya 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu masa di mana saya mengumpulkan ide, mengumpulkan gagasan, mencari referensi, lalu nanti ide, gagasan, referensi, survei, penelitian, dia nanti seiring berjalan waktu, dia akan teraduk, terkolaborasi dalam pikiran saya. Saya membilangnya sebagai pabrik. Jadi pabrik saya itu otak saya. Dia ngumpul di sana. Setelah kira-kiranya ini karya ini matang, maka saya akan menuliskan. Dengan izin Allah, ya waktu tulisnya 1 bulan jadi. Ya seperti itu. Ya, karena orang mau melahirkan kan nggak lama ya Bu ya, hamilnya yang lama ya. Halo. Iya Pak. Benar banget Pak. Iya. Hamil 9 bulan ya.
Ya, hamil berbulan-bulan. Melahirkan berapa jam? 5 menit. 5 menit. Langsung brojol ya, Bu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu dapat ilmu baru. Ternyata penulis itu ada proses hamilnya juga ya, ada menurutnya Pak Ali itu ada gitu. Jadi semuanya Bapak Ibu kumpulkan dulu di kepala ya. Kepala kita ini besar Bapak Ibu. Kepala kita ini memiliki 1,2 neuron sel saraf yang itu bisa aktif, bisa pasif. Kalau Bapak rajin membaca, rajin menulis, dia akan aktif. Orang yang rajin menulis, wawasannya luas, keilmuannya mendalam. Bahkan dia bisa mengalahkan kualitas seorang profesor sekalipun. Tapi dia rutin membaca, menulis, gitu. Dan dia melakukan proses transparansi tadi, di mana ilmu tadi tidak hanya sebatas tersimpan di neuronnya dia, tapi ilmu tadi melakukan kolaborasi, melakukan asimilasi antara ilmu yang satu dengan berikutnya, terkoneksi satu sama lain, sehingga dia menjadi satu produk yang saling mendukung, satu kesatuan gitu. Nah, itu pula dia nanti akan keluar menjadi naskah. Nah, Bapak Ibu tugasnya setelah itu hanya menulis saja tuh. Sehari bisa 20 lembar gitu. Nah, Bapak Ibu. 20 lembar kok belum, Pak? Kurang, Pak. Sehari. Masya Allah. Masya Allah. Itu bisa 20 lembar sehari bisa, tapi Bapak harus melewati masa pregnancy. Saya menyebutnya masa pregnancy. Ya, dia hamil di kepala kita dulu. Ya, mengumpul. Maaf Pak Ali, masih mute. Mungkin ada gangguan jaringan. Mohon bersabar ya, kita tunggu sebentar. Oke. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ya. Lanjut Pak. Ya. Saya lagi ditunggu untuk materi parenting. Ada sekitar 100 orang tua menunggu. Tapi tidak apa-apa. Nah, Insya Allah ada bisa. waktu 5 menit lagi ke depan ya. Insya Allah. Kita lanjut. Insya Allah. Lanjut Pak. Ya, ini jurusnya yang pertama, Ibu perlu embrio tulisan. Yes. Ibu tadi ada gagasan apa? Saya mau menulis tentang kenakalan remaja. Itu embrio itu. Kemudian embrio tulisan itu kenakalan remaja ya. Remaja sekarang ini seperti ini, brutal dan segala macam. Oke, setelah itu Ibu akan bikin tema besar. Ini runtutannya jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu punya ide menulis dulu. Yang kedua, tema besar. Temanya apa ini? Kenakalan remaja. Bapak tulis. Setelah itu apa? Judul kecil. Judul kecil itu Bapak persempit lagi tema tadi. Kenakalan, solusi kenakalan remaja zaman milenial. Contoh nih, itu jadi judul kecil. Setelah itu Bapak tentukan segmentasi pembaca. Buku Bapak ini mau dibaca oleh kalangan akademisi, masyarakat biasa. Ya, kalau akademisi, Bapak Ibu harus menggunakan bahasa yang agak keren, istilah-istilah asing. Ya, kalau segmentasinya masyarakat biasa, Bapak Ibu perlu mendetilkan lagi masyarakat itu siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu usia berapa? Usia punya anak, contohnya ya, usia 25 sampai 45. Nah, usia 25 sampai 45. Jadi Bapak nanti, Ibu nanti punya satu memori ya di dalam otak kita, bahwa kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang disukai oleh kaum hawa. Ya,
bahasa yang sering dipakai oleh ibu-ibu usia 25 sampai 45. Nah, ini. Penulis segmentasi pembaca. Kemudian tujuan tulisan agar para memiliki semacam kewaspadaan yang lebih tinggi, kemudian bisa memberikan solusi jika ada gejala-gejala kenakalan pada anaknya. Itu ditulis ya. Nah, kemudian daftar isi. Daftar isi itu kita buat dulu sebelum menulis naskah itu, daftar isi ditulis dulu. Ya Pak, Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memodifikasi buku-buku yang Bapak Ibu baca, ambil comot-comot, sesuaikan. Kemudian mempelajari buku rujukan, yes, perlu membaca ya. Kemudian inkubasi time. Inkubasi time ini lebih mirip kepada pregnant tadi hamil, tapi ini lebih keras. Inkubasi time itu tidak lama, cukup 2-3 hari. Bapak Ibu merenung dengan lebih keras. Ya, merenung dengan lebih keras bahwa kalau tadi dia mengalir ya, pregnant itu dia mengalir saja, melakukan stimulasi. Kalau sekarang memang kita fokus. Nah, itu inkubasi kita fokus. Fokus kita itu, nah itu kira-kira 2 hari lagi saya akan menulis. Nah, jadi betul-betul kita kuatkan, kita mantapkan diri kita, ide kita itu memang betul-betul kita bulatkan bahwasanya naskah yang akan tulis sudah jelas mulai dari A sampai Z. Inkubasi time. Kemudian menulis lancar. Oke, lanjut. Yes, segmentasi pembaca ya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu usia pembaca. Tadi saya sudah sampaikan. Bahasa yang dipakai, persoalan yang dibahas. Jangan sampai keluar dari 3 poin ini. Insya Allah buku Bapak Ibu digemari oleh para pembaca penyimak. Lanjut. Oke, inkubasi time, mematangkan konsep, analisa persoalan, solusi baku. Yes, tadi sudah saya sampaikan. Ya, lanjut. Nah, ini latihan menenangkan pikiran. Latihan ini lebih kepada kita melatih. Ya, kalau naskah di kepala kita sudah ada, tulisan di atas buku di laptop kita. Perlu kita latihan. Nah, nanti latihan ini bisa dibaca sendiri. Bapak Ibu mengcopy paste bahasa ini gratis ya. Lanjut. Ya, ini latihan menuangkan pikiran. Lanjut. Nah, ini menuangkan pikiran dan perasaan. Jadi Bapak Ibu, menulis itu ada 2. Ada menulis dengan bahasa tulisan, ada menulis dengan bahasa lisan. Plus minusnya ada. Menulis dengan bahasa tulisan, itu bahasa kita sesuai dengan ini. Tapi orang agak susah. Kalau menulis dengan bahasa lisan, kadang-kala dia EYD, ejaan bahasa yang disempurnakan, tapi tulisan kita ini renyah, ringan, nikmat di tangan pembaca. Nah, itulah plus minusnya. Lanjut. Yes, lanjut. Yes. Bapak Ibu, mungkin kita butuh momen nanti bagaimana sih menuangkan naskah yang ada di pikiran ke laptop, ke komputer, ke buku kita, Ustadz. Nah, Bapak, ya kan, dalam waktu 1 hari bisa 20 lembar. Silakan nanti dibikin momentum sendiri. Ini nanti butuh praktek, tapi Zoom juga bisa kita lakukan. Lanjut. Ya, ini karya-karya saya. Habis kayaknya. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita buka 2 sesi pertanyaan ya. Silakan Mbak Abdika ya untuk buka sesi pertanyaan 2 saja ya. Oke, baik. Langsung saja kita ke sesi tanya jawabnya. Karena kita berburu juga ya Pak.
Ya, ayo. Kepada Ibu Rosalinda silakan untuk bertanya. Terima kasih Ibu Okti. Saya ingin bertanya, sebagai seorang dosen yang mentaati Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk kewajiban untuk membuat publikasi seperti menulis buku dan jurnal penelitian. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana cara agar tulisan kita dapat mudah diterbitkan dalam jurnal Scopus. Selain itu, bagaimana strategi Bapak dalam mengembangkan sebuah buku dengan cepat, dan bagaimana Bapak mengembangkan imajinasi untuk menciptakan karya yang inspiratif, serta bagaimana pula Bapak merencanakan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses menulis. Iya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Langsung saya jawab, Ibu. Luar biasa. Ini satu pertanyaan untuk semua. Baik, Ibu. Jadi, kalau saya berangkat dari hobi, kalau Ibu berangkat dari tugas suci. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, tulisan kita itu akan diburu oleh orang dengan syarat dua, satu bermutu, yang kedua marketable, ya, punya nilai jual. Nah, ini tidak boleh kita lupakan. Tapi kalau yang berhubungan dengan Scopus biasanya itu adalah quality, ya Bu ya. Nah, karena teman tidur saya juga selalu bilang begitu, bagaimana menerbitkan tulisan di Scopus. Alhamdulillah beberapa naskahnya sudah terbit di Scopus. Kalau Ibu mau nanti bisa konsultasi ke teman tidur saya. Iya. Terus yang kedua jelas ya, untuk melawan kejenuhan, kemudian rasa malas dan segala macam, ya perlu kita memulihkan. Yang satu, semangat itu kita pulihkan kembali. Ya. Semangat dalam menulis, terus belajar, berikhtiar. Terus kalau untuk Ibu biasanya jangan menulis sendiri ya Bapak Ibu ya. Coba bangun tim ya, bangun tim. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Lanjut, satu lagi, Mbak. Satu lagi kepada Pak Margo dipersilakan. Dengan Bapak Margo. Tidak ada ya. Halo. Baik, langsung saja Pak Jeffrey Nata dipersilakan. Halo, sore Bapak. Halo Pak, selamat sore. Sebentar Bapak. Selamat siang. Iya siap. Bisa aktifkan kameranya nggak? Bapak bisa aktifkan kamera. Lagi kerja di kamu diri siap. Ini saya lagi keluar dari ruangan. Siap. Maaf ya. Langsung aja apa? Nanti ulang lagi pertanyaannya. Oke, Bapak bisa langsung disebutkan saja pertanyaan. Oke, siap. Izin bertanya Pak, apa yang harus dilakukan seseorang kayak kita ini, para pekerja swasta, agar bisa menjadi seorang penulis yang baik? Dan apa yang harus evaluasi kredibilitas seseorang penulis? Terima kasih. Dan yang terakhir Pak, bagaimana Pak peluang jasa penulis artikel di era digital 2024 ya? Sekian. Mohon pertanyaan Kakak. Selamat sore. Siapapun kita bisa menulis, kita bisa menghasilkan buku, bisa menghasilkan karya. Nah, sebagai pemula tentu kita memulai dengan yang lebih ringan, contohnya menulis artikel dulu. Kita tentu berlatih karena memang tidak ada yang instan, proses semuanya. Oleh karena itu, cara memulainya adalah dengan kita rajin membaca. Ya, membaca, lalu menulis. Membaca, lalu menulis. Banyak membaca, kemudian kita menulis. Banyak membaca, kemudian menulis. Itu dulu. Freeze dia.
Lanjut. Baik, sepertinya sinyal Bapak Andi lagi bermasalah. Sama lain. Jadi kita punya teman untuk memperbaiki kualitas dari tulisan kita. Semakin tinggi jam terbang kita, maka kualitas itu akan semakin membaik. Nah, itu kuncinya. Kemudian, dari sisi peluang menulis itu tetap bagus, Bapak. Nah, tinggal kita Maaf Pak Ali, mute. Pak Ali masih mute mikrofonnya. Maaf Pak Ali. Ya. Apa ya? dunia efeknya bagi kita sebagai seorang penulis. Langkah pertama sekarang adalah mulailah menulis dengan rutin gitu, cari komunitas. Dirikan ya Bapak ya. Insyaallah Siapa mungkin yang terakhir Pak, kalau kita diskusi pemula Pak, ada nggak Pak tips dan trik menjadi seorang penulis di media Pak untuk online? Iya, untuk pemula Bapak bisa mencoba menulis dulu di sosial media ya. Nah, kalau langsung Bapak mencari proyek tidak bisa ya, karena orang butuh trust juga. Apa betul dia bisa tulis? Mana contohnya? Mana buktinya? Nah, kita perlu menunjukkan bahwa kita mampu dengan tulisan-tulisan kita yang dibagikan secara gratis. Ya, Bapak nulis di Facebook, contohnya kan, akan bebas tuh, atau di blog GR, atau Bapak bikin web sendiri. Nah, dengan terus mengasah kemampuan, Bapak akan dicari oleh orang. Nah, sesuai dengan bidang dan bakat Bapak sendiri. Contohnya Bapak di bidang olahraga, ya Bapak akan terus menulis di bidang olahraga saja. Tulis. Juga penanya aja. Oke, baik. Ya, saya mau undur diri dulu. Saya doakan semoga semua peserta yang hadir pada sore ini mendapatkan ilmu yang banyak dan mengamalkan apa yang telah kita sampaikan tadi. Jadi perlu hebat semua. Dari Pupres, sukses terus, Pupres, terus berkarya, bagi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.